Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman pembahasan dari pelatihan soal asistensi kemarin. Dan kita tadi sudah membahas terkait dengan dua soal tentang fondasi dangkal, baik itu fondasi dangkal tunggal ataupun fondasi tunggal gabungan. Nah, di soal selanjutnya ini kita ada dua permasalahan terkait dengan fondasi dalam, di mana untuk yang nomor dua ini terkait dengan fondasi tiang bor, kemudian eh, untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan O'Neill race. Kemudian untuk yang eh, soal tiga ini kita menggunakan tiang panjang dan metode yang digunakan adalah metode terjadi. Oke, sebelum kita mencoba menyelesaikan soalnya, mungkin sedikit tambahan terkait dengan perbedaan antara tiang bor dan juga tiang panjang sendiri. Jadi untuk tiang bor sama tiang panjang ini itu memiliki perbedaan di metode konstruksinya. Kalau tiang bor ini konstruksinya ini langsung dibuat eh, di lapangan dengan cara dibor lebih dahulu, kemudian nanti diberikan pulangan, setelah itu baru dicor. Nah, sedangkan kalau tiang panjang ini, untuk produksi tiangnya itu dilakukan di pabrik. Dan untuk metodenya itu juga ada ketentuan sendiri. Untuk tiang panjang itu ada metode yang harus digunakan, kemudian untuk metode eh, tiang bor itu juga ada metode tertentu yang digunakan. Tapi juga ada metode yang didapatkan ya, atau digunakan untuk kedua jenis fondasi tersebut. Nah, juga mungkin sebelum kita latihan soal, karena kemarin asistensi kita belum sempat menyinggung terkait dengan fondasi dalam, mungkin ada sedikit pengantar materi. Jadi, eh, oke, di fondasi dalam, kita ini memiliki tujuan kita nanti adalah untuk mencari daya dukung dari tiang tunggal tersebut atau fondasi dalam tersebut. Nah, untuk mencari daya dukung dari fondasi dalam tersebut dapat kita cari dengan cara mengetahui tahanan dari friksi dan juga tahanan dari ujung si fondasi tersebut. Nah, sesuai dengan materi yang ada di PPT yang sudah diberikan, di sini sedikit digambarkan terkait dengan yang pertama ini adalah kapasitas daya dukung tunggal, kemudian berdasarkan cara tiang meneruskan beban ke tanah dasar. Di mana di sini itu diberikan persamaan bahwasanya dukung neto tiang atau daya dukung tiang bersih itu dirumuskan dengan cara G ultimate yaitu sama dengan GB, di mana GB ini adalah bearing capacity, kemudian untuk GS ini adalah tahanan selimut. Nah, untuk memproyeksikan apa itu GB dan GS dan juga WP, WP ini adalah berat sendiri tiang, tidak ada keterangan sini. Mungkin bisa diibaratkan sebagai apa ya, pulpen ataupun juga spidol. Nah, fondasi itu kan kurang lebih nanti eh, bentuknya kalau nggak lingkaran akan persegi. Nah, ketika dia itu ditancapkan di tanah, maka akan ada daya dukung dari fondasi tersebut, yaitu dengan pertama dia menggunakan GB. GB ini adalah tahanan ujung, di mana tahanan ujung si fondasi ini akan nanti sebagai tahanan tambahan ke fondasi tersebut. Kemudian ada juga tahanan selimut, di mana tahanan selimut ini dia nanti setiap dinding dari permukaan beton nanti akan bergesekan dengan tanah, di mana gesekan tersebut nanti akan eh, menghasilkan tahanan yang namanya tahanan selimut. Dan untuk tahanan selimut itu nanti kita mengidentifikasinya perlapisan, jadi perlapisan tanah ketika apa namanya parameter setiap lapisan itu berbeda, maka nanti kita akan menguraikan perlapisan. Nah, berbeda dengan tahanan ujung. Kalau tahanan ujung kita cukup mengetahui parameter tanah di lapisan kedalaman tersebut, baru nanti kita bisa menentukan dari si tahanan ujung dari fondasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat materi di bawah. Untuk yang ini tuh eh, ini untuk fondasi dangkal, kemudian fondasi dangkal, kemudian nah, ini digambarkan di sini kan ada GS. GS ini tadi tahanan selimut. Kemudian eh, cara kerja GS ini seperti ini, ada tanda panah ke atas. Dimana ketika ini ditancapkan nanti akan ada tahanan dari selimut-selimut ini bergesekan dengan tanah sehingga meningkatkan daya dukungnya. Nah, di sebelah kanan ini ketika digambarkan dari diagram tahanan atau tegangan, di mana ketika dia mencapai semakin dalam, maka tahanannya juga akan semakin besar karena ya ada pengaruh hmm, tambahan dari akumulasi dari beban tanah di atasnya, sehingga semakin ke bawah nilainya tentunya akan semakin besar.
Nah, untuk QS bagian sini, area samping-samping dari tiang ini, kemudian untuk GP ini hanya ujung sini, ujung yang lancip ini. Nah, kemudian, nah ini materinya nanti bisa dibaca untuk persyaratan masing-masing. Dan, nah ada dua macam jenis tanah. Di mana jenis tanah pertama ini ada tanah non-kohesif atau granuler. Granuler itu adalah tanah berpasir. Nah, ketika tanah berpasir, maka kohesinya sama dengan nol. Nah, maka untuk mendapatkan Q ultimate-nya sesuai dengan rumus terjadi, nanti dapatkan Q ultimate-nya. Kemudian kita juga dapat mencari QB. QB ini dengan rumus AB. AB ini adalah luas dari permukaan ujung dari fondasi tiang tersebut. Nah, nanti rumusnya kalau nggak salah seperempat PD. Nah, kemudian ada PB. PB ini adalah tekanan overburden. Di mana tekanan overburden yang kita pakai itu tekanan overburden yang terjadi di kedalaman eh, si ujung tiang tersebut. Kemudian NQ ini adalah parameter dari terzagi. Nanti ketika kita dapat sudut geseknya, nanti dari tabel kita harus mencari nilai NC, NQ, dan N gamma. Nah, yang kita pakai cukup NQ sama N gamma saja untuk menentukan dari tahanan ujung si tiang tersebut. Nah, kemudian ada juga QS. QS ini selimut. Nah, ini kan untuk selimut ini kan ada sigma AS kalikan KD kalikan PO, tekanan overburden per lapisan, kemudian ada tangan V atau tangan sudut eh, sudut geser dari tanah di lapisan tersebut. Nah, sigma, kenapa sigma? Karena ya tadi setiap tanah itu kadang-kadang parameternya berbeda sehingga kita harus mengidentifikasinya per lapisan dan untuk mendapatkan eh, keseluruhan total dari tahanan selimut, maka kita harus menjumlahkan satu persatu dari lapisan tersebut. Nah, kadang juga ada kasus ketika parameter tanahnya itu sama, tetapi eh, di tanah tertentu dia terkena oleh rendaman air, maka nanti gamma yang kita pakai nanti harus gamma efektif sehingga harus tetap kita uraikan per lapisan. Nah, nanti untuk penggambaran dari distribusi tekanan nanti akan dijelaskan di soal atau juga di materi ini juga sudah ada. Nah, untuk mencari Q ultimate atau daya dukung bersih maka harus dikurangi dengan WP. WP ini adalah berat dari tiang tersebut. Nah, logikanya ketika tiang tersebut itu memberikan tahanan ketika terkena tanah, secara tidak langsung dia juga memberikan perlawanan, perlawanan yang diakibatkan dari berat sendiri si tiang tersebut. Nah, biasanya kalau tidak disebutkan di soal berapa nilai WP-nya, kita cukup mencari dengan cara menghitung dari luas permukaan si tiang tersebut, kemudian kita cari volumenya berapa, kemudian nanti kita kalikan dengan berat volum dari beton. Nah, dari perkalian tersebut nanti bisa kita dapatkan berapa berat dari tiang tersebut. Nah, baru setelah itu kita daya dukung ujung sama selimut nanti kita kurangi dengan berat dari tiang tersebut sehingga kita dapatkan daya dukung magneto. Kemudian di bawah ini adalah penjabaran dari rumus di atas, di mana JP seperti tadi rumusnya AB kalikan PB tekanan overburden kalikan NQ ditambah setengah kalikan D, di mana D ini adalah diameter dari tiang tersebut, kemudian ada gamma, gamma ini parameter dari soal, oh ya berat volume dari tanah, kemudian N gamma. Kemudian sigma S kalikan KD kalikan P0 kalikan tangan VD kurangi WP. Nah, itu konsep dasar yang harus teman-teman pahami terkait dengan daya dukung fondasi tiang tunggal ini. Dan nantinya juga sepertinya di semester depan nanti akan ada praktikum teknik fondasi. Nanti teman-teman juga akan tetap memakai persamaan ini. Nah, kemudian di sini ada eh, kondisi ketika lokasi dari pemancangan tersebut di tanah eh, lempung atau kohesif. Di mana untuk tanah kohesif itu kan sifat tanahnya itu lebih lembek sehingga geser yang terjadi itu kecil atau bahkan sama dengan nol. Tapi di sana tetap adanya nilai C atau kohesi. Nah, kemudian untuk persamaannya seperti ini nanti bisa dipahami kembali dengan dasar yang ada tadi terkait dengan perbedaan tanah kohesif dan juga granuler. Kemudian kita masuk coba membahas contoh soal yang ada di sini. Nah, tiang pancang baja dipancang pada tanah non kohesif diameter tiang 0,4 meter
dan berat tiang WP adalah 81,4 kN. Tentukan kapasitas dukung ultimate tiang atau TO. Nah, karena di sini adalah tiang baja, biasanya langsung disebutkan mengenai berat dari tiang tersebut. Karena eh, kita biasanya nggak tahu dari berat volume tiap baja itu. Tapi kalau beton, biasanya itu nanti kita hanya dikasih keterangan berupa berat volume beton, kemudian kita harus menghitung WP-nya itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita juga dikasih mengenai data-data parameter tanah per kedalaman, di mana untuk kedalaman 0 sampai 2 meter itu eh, nilai V, nilai VD, gamma VD, kemudian kepadatan dan juga KD. Nah, begitu seterusnya sampai kedalaman 22 meter. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwasanya di kedalaman eh, 2 meter ini terdapat air, sehingga nanti gamma yang kita gunakan adalah gamma efektif. Karena di sini sudah gamma efektif, maka kita tidak perlu untuk mengurangi lagi. Kecuali nanti yang dikasih keterangan di sini adalah gamma saturate atau berat jenuh air. Maka kita harus mencari gamma efektif dengan cara mengurangi dengan gamma W. Oke, setelah kita pahami terkait dengan kondisi soalnya, kemudian kita ke rumus dasar bahwa Q ultimate adalah QB dikurangi QS dikurangi dengan WP atau berat dari tiang tersebut. Nah, kita uraikan, kalau untuk mencari ini, sebenarnya langkah pertama ini adalah kita menggambarkan dari distribusi tekanan ini. Karena walaupun di sini itu yang langkah pertama yang digunakan adalah tahanan ujung, tapi di sini kan ada satu parameter PB, di mana PB ini adalah tekanan overburden di ujung tiang tersebut. Dan kita nggak bisa mengetahui itu kecuali kita melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, caranya kita gambarkan lebih dahulu mengenai distribusi tekanan yang terjadi. Nah, ini cara pembuatan ini apa namanya? Penggambaran distribusi tekanan itu kita buat perlapisan sesuai lapisannya. Ketika ini sampai 2 meter, maka di 2 meter ini kita buat gambarkan segitiga. Kemudian di bawahnya ini ketika sampai 10 meter kita buatkan segitiga lagi. Sampai ke bawah ini ada notasi kotak. Nah, mengapa yang di atasnya ini segitiga, kemudian di bawah ini adalah kotak? Karena eh, jenis tanah ini tuh memiliki kedalaman kritis atau tekanan overburden. Nah, biasanya kalau di soal yang disebutkan, itu nilainya adalah 14D atau 14 dari diameter tiang. Kalau di sini itu disebutkan 20D, di mana artinya 20 kali diameternya 0,4 itu di kedalaman 8 meter. Nah, nanti kedalaman 8 meter kan dari gambar ini diperkirakan di titik ini sebelum minus 10. Nah, ketika sudah mencapai kedalaman 8 meter, maka tekanan dia itu tetap, jadi tidak ada penambahan beban setelah kedalaman 8 meter ini. Makanya kenapa P0 di 8 meter sampai dengan P0 di 22 meter itu tetap sama semua. Nah, setelah itu kita paham tentang konsep itu, kita coba yang di kedalaman 2 meter. Nah, P0 itu kan tekanan overburden. Nah, tekanan overburden itu sendiri, rumus dasarnya adalah gamma dikalikan dengan I. I itu adalah kedalaman dari fondasi tersebut. Karena di sini kedalamannya 2 meter, maka dituliskan 2 dikalikan 18. Maka di titik sini, di titik kedalaman 2 meter itu tekanan overburdennya sebesar 36 kali 36 kN per meter persegi. Nah, begitu seterusnya ditinjau dari bawahnya di kedalaman 8 meter karena P0 itu kan akumulasi dari beban di atasnya, maka harus kita tambah juga dengan eh, P awal tadi, di mana di situ dituliskan bahwa 36 ditambah dengan 6. 6 ini adalah eh, kedalaman. Dia kan di kedalaman 8 meter. Nah, sedangkan di atasnya tadi sudah ada kedalaman 2 meter. Maka kedalaman yang tersisa itu kan sebesar 6. Sebesar 6 meter, kemudian kita kalikan dengan berat volume tanah di sana, atau berat tanah efektif, yaitu sebesar 9 kN per meter kubik. Nah, setelah itu kita jumlahkan antara tekanan overburden di kedalaman 2 meter dengan kedalaman sedalam 6 meter tadi, sehingga dapatnya 90 kN per meter persegi. Nah, ketika nanti ada kasus eh, di kedalaman tersebut itu belum terjadi overburden, maka teman-teman harus tetap mengakumulasikan dari beban di atasnya tadi dengan cara ya untuk mempermudah seperti tadi kita gambarkan terlebih dahulu apakah itu bebannya masih bertambah terus atau itu sudah tetap.
Nah, karena di sini di kedalaman 20 kalikan D, di mana D-nya itu 0,4 dan tadinya tadi kedalaman 8 meter, maka sampai ke bawah, sampai ke kedalaman 22 meter itu tetap PB-nya, PB ini tekanan overburden di ujung, sama dengan tetap di P0, sama dengan 90 kN per meter persegi. Nah, itu untuk mencari nilai PB. Jadi tadi untuk langkah awalnya sebenarnya kita nyari PB terlebih dahulu. Baru setelah itu kita nyari tahanan di ujung yang tersebut. Nah, di B ini rumusnya adalah AB dikalikan PB kalikan NQ ditambah setengah kalikan D kalikan gamma kalikan N gamma. Nah, untuk AB ini adalah luas dari sisi ujung yang tersebut. Nah, rumusnya adalah biasa seperti rumus lingkaran yaitu seperempat BD kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai diameternya, kemudian di sini didapatkan nilai luasan dari penampang ujung itu sebesar 0,126 meter persegi. Nah, kita masukkan ke rumus lagi bahwa di B ini adalah eh, AB, AB-nya 0,126, P-nya bisa pakai 3,14, kemudian dikalikan diameternya, kemudian ditambah dengan setengah kalikan D kalikan gamma. Gamma ini adalah berat dari volume tanah di bawah ini. Kemudian tinggal dikalikan dengan N gamma. Di mana N gamma itu biasanya kalau tidak ditampilkan di soal, nanti teman-teman bisa coba menghafal, kemudian nanti dilakukan iterasi nilai hubungan antara V dan juga NC, NQ, dan N gamma. Oke, setelah kita dapat tahanan ujung, kita bisa menyimpan terlebih dahulu, di mana dari tahanan ujung ini bisa didapatkan nilainya 339,65 kilonewton. Setelah itu kita menguraikan dari eh, tahanan selimut atau GS. Nah, rumus umum sendiri dari GS ini adalah AS kalikan PO, tekanan over badan, kalikan KD. KD ini adalah koefisien, kemudian tangan VD. Nah, kita uraikan, dan ketika besok mungkin ada kuis atau tes juga, teman-teman juga bisa membuat tabel per kedalaman untuk mempermudah dari perhitungan yang kita lakukan. Nah, misal di sini adalah kedalaman 0 sampai 2 meter. Diketahui bahwa berat volume tanahnya 18, kemudian eh, VD-nya 20 derajat, kemudian KD-nya 0,5. Nah, untuk AS ini kan ada nilai L atau I, atau apapun, intinya ini adalah kedalaman. Nah, ini yang parameter yang kita ubah dari AS ini, ya di nilai I-nya. Karena kan kalau V itu tetap, 0,4 ini tetap, karena dia adalah diameternya. Maka yang kita ubah nanti dan kita sesuaikan sesuai dengan kedalaman adalah nilai I-nya ini. Ketika dia kedalamannya 0 sampai 2 meter, maka I-nya ini sebesar 2 meter. Dan ketika dia di kedalaman 2 sampai 10 meter, berarti kan nanti dia itu eh, nilai dari kedalamannya itu 10 kurangi 2, berarti 8 meter. Begitu juga untuk 21, eh, 10 sampai 21, artinya di kedalaman 10 sampai kedalaman 21 itu berapa panjangnya atau berapa kedalaman. Dan itu kita uraikan, tentunya AS nanti memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, setelah kita mendapatkan AS, kita mencari nilai PO atau tekanan over badan per kedalaman. Untuk yang pertama, ini adalah tekanan over badan 0 sampai 2 meter. Nah, sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai PO ini dari grafik yang kita buat tadi untuk mencari tekanan over badan sampai di ujung tiangnya. Nah, PO untuk kedalaman 0 sampai 2 meter ini dapatkan 36. Kemudian untuk PO di kedalaman 2 sampai 10 itu dapatkan 90, begitu seterusnya. Karena sampai kedalaman 8 meter ini PO-nya tetap, maka sampai di kedalaman 22 meter nanti nilai PO-nya juga tetap. Nah, untuk yang kolom di sebelah kanannya, ini tinggal mengalihkan dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Untuk PO sudah diketahui, KD sudah diketahui, dan tangan VD ini juga sudah diketahui. Nah, nanti setelah kita mengalihkan PO, KD tangan, dan VD, maka kita bisa mencari nilai dari tahanan selimut per lapisan tersebut. Nah, nanti tinggal AS ini di kolom yang keempat dikalikan dengan eh, di kolom yang ke 6, yaitu P0, KD, tangan, VD. Nah, nanti kita dapat tahanan selimut per lapisan. Nah, kemudian kita buat yang tabel kedua. Nah, tabel kedua ini kita hitung dari Q ultimate-nya, di mana untuk QB, QB karena dia itu cukup dihitung sekali, yaitu hanya pada posisi 0,5
tahanan ujung, maka kita masukkan di sini angkanya. Atau, nah ini aku juga udah nyoba dari perhitungan Excel. Dari perhitungannya itu sudah didapatkan untuk nilai GB-nya itu sebesar 849 kilonewton. Nah, ini kita cukup masukkan di satu sini. Kemudian QS ini karena dia perlapisan, maka harus kita cari satu-satu. Nah, tadi aku nyoba hitung, nilai QS-nya itu adalah 202 untuk di kedalaman 0 sampai 2 meter, kemudian 141 di kedalaman 2 sampai 10, kemudian 10 sampai 21 itu nilainya 2783, dan di kedalaman 1 meter sampai 22 meter nilainya 177 kilonewton per meter persegi. Nah, karena yang pengen kita cari adalah tahan selimut total, maka dari per masing-masing kedalaman ini kita jumlahkan, kita akumulasikan, sehingga nanti kita dapat nilai QS yang satu tiang tersebut. Nah, setelah kita dapat QB dari langkah awal tadi, kita dapat QS dari eh, pembuatan perlapisan tadi, dan kita juga sudah mengetahui berat dari eh, tiang tersebut, maka kita tinggal menghitung nilai dari Q ultimate. Mana Q ultimate itu QP plus QS dikurangi WP. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang sudah tak buat, tapi nanti karena ini agak sedikit apa ya, buru-buru dan juga kurang teliti, belum tak cek kembali. Jika nanti teman-teman nyoba, kemudian ada kesalahan perhitungan, nanti itu bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dan setelah kita menghitung dari nilai ultimate-nya, nilai daya dukung ultimate kita dapatkan sebesar 7.896 kilonewton. Nah, ini untuk jawaban soal yang ketiga. Oke, mungkin masih di soal yang sejenis, di mana untuk soal yang selanjutnya ini adalah terkait dengan tiang bor. Kemudian metode yang diinginkan mengenai soal ini adalah menggunakan metode O'Neill race. Dan ini ada dua kasus juga, di mana ketika eh, untuk poin A itu dianggap muka air tanahnya sangat dalam, dan kemudian di poin B dia ada anggapan bahwasanya kedalaman muka air tanahnya itu ada di kedalaman 1,4 meter. Nah, dari dua contoh kasus tersebut, teman-teman harus tahu eh, sesuai dengan penjelasan di awal, ini hampir sama dengan fondasi dangkal. Ketika ada pengaruh muka air tanah, maka parameter yang harus kita sesuaikan adalah nilai dari berat volume tanah tersebut. Apakah sudah menggunakan berat volume efektif atau belum? Nah, nanti kita sesuaikan. Untuk jawaban dari soal tersebut, ini ada di sini. Nah, langkah pertama, untuk kasus pertama juga, kita uraikan. Karena dari metode O'Neill Based, dia itu menggunakan N60 dari data SPT, dari SPT N60 rata-rata. Nah, tanahnya pasir, kemudian kita buat eh, ya tabel, kemudian setiap kedalaman juga, karena setiap kedalaman ini memiliki parameter yang berbeda. Kemudian sampai di kedalaman 21, di kedalaman 23 meter yang memiliki nilai N60-nya atau NSPT-nya sebesar 21. Kemudian eh, kita masih sama konsepnya untuk tahanan ujung itu hampir sama untuk semua metode. Dan di sini langkah yang pertama dilakukan adalah mencari luasan dasar, kemudian setelah mendapatkan luasan dasar kita mencari nilai FB atau tahanan ujung. Nah, mungkin ini yang membedakan antara metode lainnya. Ketika O'Neill Race dia menentukan untuk nilai FB itu sebesar 0,6 kalikan tegangan R atau tegangan referensi, dan juga dikalikan dengan nilai NSPT ke 60. Nah, itu harus lebih kecil daripada 4.500 kPa. Nah, untuk tegangan referensi ini kita gunakan nilainya adalah 100 kPa. Dan mungkin bisa aja di beberapa sumber itu eh, 100 lebih atau 100 kurang. Cuman kalau teman-teman untuk mempermudah kita buat samakan aja standarnya itu menggunakan 100 kPa. Kemudian nilai NSPT. Nah, nilai NSPT ini bukan eh, kalau dalam kasus ini mungkin kita bisa langsung memakai nilai NSPT di kedalaman 23, yaitu memakai NSPT 21. Tapi dari Onalres itu menyarankan bahwasanya nilai NSPT rata-rata antara ujung bawah tiang bor
sampai 2 dB di bawahnya. Jadi dB itu apa? dB ini adalah diameter dari tiang bor tersebut. Ketika dasar dari tiang bor tersebut dan 2 kalikan dB ke bawahnya itu memiliki parameter yang beda, artinya NSPT-nya berbeda, maka yang kita ambil adalah rata-rata kedua data tersebut. Nah, karena di soal ini tidak disebutkan bahwa di bawah dasar fondasi itu masih ada lapisan tanah dengan parameter yang berbeda, maka langsung aja kita pakai yang diketahui yaitu sebesar 21. Nah, langsung aja kita masukkan nilai FB-nya yaitu 0,6 kalikan tegangan referensinya 100, kemudian nilai NSPT-nya 21. Dan didapatkan nilai FB-nya 1260 kilopascal. Kemudian setelah kita dapatkan nilai FB, kita kalikan antara luas si permukaan selimut dengan FB hingga dapatkan nilainya 801,36 kilonewton. Nah, sesuai dengan langkah yang tadi, setelah kita menentukan QB, tahap selanjutnya adalah kita menentukan dari tahanan gesek atau QS. Nah, untuk QS ini kita cari terlebih dahulu keliling tiang. Keliling tiang itu kalau berbentuk lingkaran PJ, B-nya 3,14, diameternya 0,9 sehingga kelilingnya itu 2,826 meter. Nah, kita buat tabel kembali, tabel kedalaman, ke tabel luasan dari selimut, di mana eh, sesuai dengan yang tadi, parameter yang diubah ini adalah sesuai dengan kedalamannya. Ketika dia kedalaman 1,4 meter, maka yang menjadi pengali si kedalaman ini ya berapa kedalaman dia berada. Dan untuk kelilingnya ini tetap sama, yaitu 2,826. Sehingga kita kalikan satu persatu, nanti dapatkan AS per kedalaman. Setelah kita mendapatkan AS, maka selanjutnya kita menghitung dari tekanan overburden efektif atau P0 efektif. Nah, untuk nilai dari P0 efektif, ini sama rumusnya sesuai dengan cara sebelumnya, yaitu kita uraikan menjadi tadi ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk seperti eh, apa namanya kotak. Nah, kalau ini nanti coba teman-teman coba kerjakan, dia itu bentuknya eh, nggak ada yang berbentuk kotak. Jadi karena apa? Karena di sini tidak disebutkan bahwa dia ada kedalaman tanah kritis. Jadi mungkin coba tak gambarkan. Ketika misal ini adalah tiang panjangnya, ini lapisan permukaan tanah. Nah, ketika dia digambarkan mengenai grafik tekanan overburden-nya, dia nanti akan membentuk segitiga penuh, jadi dari atas sampai ke bawah. Sehingga nilai PO-nya ini di setiap lapisan ini selalu berbeda. Ini P1 dan P2, dan yang terakhir adalah P3. Nah, nah ini mengapa di setiap P ini nilainya berbeda, 25, 184, kemudian 368. Nah, ini disebabkan karena ini. Di soal tidak ada keterangan tekanan lapisan overburden atau kedalaman tanah kritis. Nah, setelah itu, nah setelah kita mendapatkan nilai PO per lapisan, kita tinggal mengalihkan. Oh ya, karena di sini untuk rumus dari O'Neill race PO tekanan overburden rata-rata yang digunakan adalah tekanan overburden rata-rata, maka kita menggunakan rata-rata antara eh, kedalaman di atasnya dengan kedalaman yang kita tinjau. Misal di kedalaman 1,4 meter, dia kan kedalaman atasnya itu kan nilainya 0 karena belum ada tekanan overburden. Kemudian ketika dia pas tepat di 1,4 meter, nilai overburdennya adalah 25,76. Maka kita harus rata-rata, yaitu ditambahkan kemudian dibagi dengan 2. Begitu juga di kedalamannya 10 meter. Nah, di sana kan disebutkan di tabel ini bahwa untuk membuat rata-ratanya kan 25,76. 25,76 itu dapatnya dari nilai PO di kedalaman 1,4 meter. Kemudian untuk 184 ini nilai PO di kedalaman 10 meter. Nah, itu untuk mencari rata-ratanya kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Begitu juga untuk di kedalaman 20 meter yang merupakan rata-rata dari nilai tekanan overburden di kedalaman tanah 10 meter dan juga di kedalaman tanah 20 meter. Nah, begitu seterusnya untuk langkah ini ketika nanti ditemukan soal yang kedalamannya bervariasi.
Oke, kemudian dari O'Neill race ini juga ada faktor beta. Nah, beta ini didapatkan dari eh, hitungan. Kemudian caranya adalah kita buat tabel lagi, kita buat interval kedalaman, kemudian kita cari nilai Z. Nah, nilai Z ini adalah nilai tengah dari kedalaman tersebut. Jadi misal kita dapat lapisan 0 sampai 1,4 meter, maka lapisan tengah yang ada di kedalaman tersebut yaitu sebesar 0,7 meter. Sama juga di kedalaman 1,4 meter sampai di kedalaman 10 meter. Itu kedalaman tengahnya yaitu di kedalaman 5,7. Nah, itu nilai Z ini bukan nilai rata-rata tapi nilai tengah antara interval kedalaman tersebut. Dan sama juga untuk interval 10 sampai 20 meter, itu nilai tengahnya adalah di 15 meter. Kemudian setelah kita dapatkan nilai Z, kita mencari nilai beta, di mana beta ini didasarkan pada hitungan yang disyaratkan oleh si O'Neill race tersebut. Nah, untuk N60 dengan nilai N-nya itu kurang dari 15, maka rumus yang digunakan untuk mencari beta yaitu N60 per 15 dikalikan 1,5 dikurangi 0,245 diakarkan dengan nilai Z. Z yang nilai tengah dari kedalaman yang sudah kita cari sebelumnya. Dan begitu juga ketika nilai NSPT-nya itu lebih dari 15, maka rumus yang kita pakai juga eh, berbeda dengan rumus ketika dia kurang dari 15. Begitu untuk konsepnya, setelah kita dapat nilai Z, kita dapat nilai beta, maka kita bisa langsung menghitung nilai tahanan selimutnya dengan cara AS kalikan beta kalikan P0 aksen rata-rata. Nah, ini per kedalaman dicari juga. Kemudian untuk mencari nilai GS total, kita jumlahkan dari perlapian tersebut sehingga dapatkan nilai GS totalnya yaitu sebesar 6.194 kilonewton. Nah, setelah kita dapat nilai IS, nah ini adalah salah satu contoh ketika kasusnya kita tidak diberikan berapa berat dari tiang beton tersebut. Nah, kita harus mencari sendiri, yaitu nilai WP dengan cara seperempat BJ kuadrat kali L kalikan berat volume beton, sehingga kita dapatkan di WP-nya 317,925. Sehingga untuk nilai QU-nya, QP sudah diketahui, QS sudah diketahui, WP sudah diketahui, dan kita dapatkan nilai tegangan daya dukung ultimate-nya sebesar 6.677,892 kilonewton. Nah, kalau misal di soal itu yang ditanyakan adalah kapasitas dukung izin, dalam artian ini adalah G allowed, maka kita harus membaginya dengan faktor aman atau safety factor. Nah, safety factor ini kalau tidak ditentukan di soal, teman-teman bisa langsung memakai nilai 3. Jadi kalau di sini tadi kan disebutkan besarnya itu 2,5, maka langsung nilai Q ultimate-nya dibagi dengan 2,5 sehingga dapatkan nilai daya dukungnya 2.671,1568 kilonewton. Nah, itu terkait dengan kasus pertama di mana eh, muka air tanah dianggap sangat dalam sehingga tidak mempengaruhi dari parameter setiap tanah. Nah, ini ada kasus di mana muka air tanah pada kedalaman 1,4 meter. Untuk nilai KB-nya sama, nilai WP-nya sama, kemudian ada penambahan gaya angkat ke atas akibat dari air tersebut. Nah, ketika ada air, dia kan tentunya memberikan gaya angkat atau dorongan dari eh, dasar fondasi itu ke permukaan tanah. Sehingga itu harus diperhitungkan dengan cara rumusnya eh, yang sudah diberikan oleh si O'Neill race tadi, yaitu sebesar seperempat pi kuadrat kalikan L. L ini adalah kedalamannya dikalikan dikurangi 1,4. 1,4 ini adalah di mana kedalaman muka air tanah itu berada. Dalam artian di soal kita ini di kedalaman 1,4. Kemudian dikalikan nilai gamma W adalah 9,81. Kemudian dapatkan nilai U atau uplift gaya angkat sebesar 116,02 kilonewton. Nah, maka setelah itu kita dapatkan WP aksennya akibat ada faktor muka air tanah sebesar WP dikurangi U yaitu sebesar 201 kilonewton. Nah, setelah itu kita sama membuat tabel sesuai dengan langkah di awal tadi, yaitu per kedalaman, kemudian keliling dikalikan kedalaman, ini masih sama. Kemudian yang berbeda adalah di bagian tekanan over badan. Karena di kasus kedua ini ada pengaruh muka air tanah, maka gamma yang kita pakai adalah berat volume efektif, yaitu nilainya 10, 10. Nah, cuma itu aja yang diubah sebenarnya ketika ada pengaruh ini.
Kemudian untuk nilai dari PO absen rata-rata ini juga sama. Untuk mencari Z, beta, kemudian tahanan selimut itu juga sama dengan langkah sebelumnya. Yang membedakan hanya tadi nilai berat volume yang dipakai, yaitu menggunakan berat volume efektif. Kemudian langkah terakhir menentukan nilai kapasitas dukung ultimate itu atau QU. Karena QU adalah GB tambah GS kurang GP, kemudian dapatkan nilai Q ultimate-nya sebesar 4.370 kilonewton. Nah, ketika ditanya kapasitas dukung izinnya, maka nilainya itu sebesar 1.750 kilonewton. Nah, dari hasil akhir ini sebenarnya bisa dibandingkan ketika kondisi ada pengaruh muka air tanah atau tidak, di mana ini sekitar 1.800-an, dan yang tadi nilainya hmm, yang tadi nilainya adalah 2.500-an. Dan ketika ada muka air tanah, maka kapasitasnya itu akan semakin kecil. Nah, mungkin itu terkait dengan pembahasan fondasi dalam. Kalau diperhatikan di materi yang di bagian PDFI dan mungkin latihan-latihan juga yang eh, diberikan di kelas, aku nggak tahu kemungkinan dengan metode apa eh, yang disuruh untuk mencari daya dukung si fondasi dalami sendiri. Tapi mengacu dari materi ini harusnya teman-teman bisa memahami. Misal disuruh menggunakan metode Meyerhof. Meyerhof, maka nanti kita akan dikasih data apa CPT, kemudian kita menentukan nilai dari Fs sesuai dengan eh, langkah dari siapa yang ingin digunakan. Misal dari Meyerhof, dia kan mensyaratkan menggunakan Vs-nya ini dengan cara QC atau tahanan konus bagi dengan 200. Dan ini untuk setiap jenis berbeda, profilnya juga berbeda, nanti bagi 200. Nah, QC-nya ini didapatkan dari eh, si ini grafik CPT. Di mana di grafik CPT ini kan ada dua, di mana yang pertama ini ada garis eh, garis apa namanya, garis tanpa putus-putus. Nah, untuk garis tanpa putus-putus ini sepertinya itu adalah nilai QC. Dan ini ada juga dari eh, ada garis-garis yang putus-putus. Nah, ini coba nanti teman-teman ekspor. Kira-kira artinya apa? Coba gunakan revisi lain. Dan nanti intinya untuk mencari selimut, tahanan selimutnya nanti menggunakan eh, persamaan ini. Nah, kemudian di sini nanti ada AS kalikan FS, kemungkinan nanti juga di setiap kedalaman akan berbeda sehingga AS-nya nanti bisa berbeda-beda. Dan untuk mencari tahanan selimut akumulatif atau totalnya, maka dijumlahkan. Kemudian ada juga metode ini, Beckman, Nottingham, kemudian ada metode Vesey, ada metode Belanda, ada metode Wesley, ada metode Meyerhof, kemudian Briot, kemudian metode Brooms, dan lain sebagainya. Di bawah ini ada banyak sekali metode. Teman-teman bisa latihan lagi, terutama memahami dari eh, apa maksud dari simbol-simbol dari per metode tersebut. Sehingga nanti ketika ada kuis dan teman-teman dijadikan untuk membuka buku, maka teman-teman sudah memahami apa maksud dari simbol tersebut secara cepat sehingga tidak menghabiskan waktu. Dan nanti juga ada metode dinamik. Dinamik, nah ini sudah diketahui rumusnya dan juga keterangan dari masing-masing simbol tersebut. Oke, mungkin itu aja terkait dengan pembahasan dari eh, soal latihan asistensi mengenai fondasi dangkal dan juga fondasi dalam, dan materi ini bisa jadikan teman-teman tambahan untuk belajar untuk mempersiapkan kuis ataupun juga UTS nanti. Dan sekali lagi kalau misal dalam perhitungan yang sudah aku lakukan tadi ada kesalahan, mohon maaf, nanti bisa didiskusikan kembali. Yang penting itu menjadi apa ya, bahan tambah lebih teman-teman sehingga nanti ketika ada UTS atau ujian teman-teman nggak bingung sama sekali, nggak
nol nol banget lah. Seperti itu. Oke, mungkin itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.